Haleluya, salam sejahtera bagi kita semuanya. Kembali lagi kita berjumpa dalam pelayanan firman Tuhan yang kita sudah programkan setiap hari Minggu pukul 10 pagi hari, dan kemudian hari Selasa seperti ini jam 7, dan kemudian pada hari Jumat jam yang sama, jam 7 malam waktu Indonesia Barat. Nah, saat ini saudara-saudara, kita akan menyambung firman Tuhan yang saya sampaikan beberapa waktu lalu. Kita fokuskan tema kita berbicara tentang bagaimana kita membangun kehidupan yang menjawab tantangan zaman, karena memang tantangan zaman sekarang tidak mudah. Bagaimana agar supaya kita bisa hadapi dan juga kita bisa dapat mengalami kemenangan. Nah, untuk itu saudara-saudara, ada beberapa hal yang harus kita kita bangun di dalam hidup ini. Nah, dasar fondasi yang sementara kita bangun sekarang, sebab saya percaya Tuhan mengizinkan persoalan itu datang bagi kita saat-saat ini, tantangan hidup yang tidak mudah, seperti masalah COVID sekali lagi, dan kemudian ada masalah ekonomi dan tantangan-tantangan hidup apapun. Itu Tuhan luaskan agar supaya sebenarnya kita lebih lagi bergantung kepada Tuhan. Artinya sebenarnya Tuhan sedang memproses, memperbaharui, memurnikan iman kita kepadanya. Dan untuk itu saat ini kita akan berbicara sekali lagi tentang iman. Karena memang iman itu sangat penting untuk kita sebagai orang percaya, dan itu sangat penting juga untuk Tuhan. Karena Alkitab berkati dalam Lukas pasal 18 ayat yang ke-8 sangat sederhana. Di situ dikatakan begini, pada ujung daripada ayat itu dikatakan, adakah waktu Yesus datang ke dalam dunia ini, adakah ia mendapati iman di bumi ini? Artinya saudara-saudara, maksudnya di kedatangan Yesus yang kedua kali, rupa-rupanya dia mencari iman. Jadi artinya Tuhan tertarik dengan iman. Bukan cuma saat ini, saat dia datang pun dia mencari orang yang beriman. Makanya tidak salah Alkitab berkata orang benar harus hidup oleh iman. Seperti beberapa waktu lalu saya katakan tentang iman. Jadi di sini kita akan melihat betapa pentingnya iman. Kalau kita menarik garis benang merah ke kitab suratan Yohanes, 1 Yohanes pasal 5, di situ dikatakan sangat luar biasa saudara-saudara. Di situ dikatakan bahwa kemenangan orang beriman itu terhadap dunia begitu sangat luar biasa, yaitu percaya kepada Yesus Kristus. Jadi sekali lagi, iman itu begitu sangat-sangat penting bagi kita semuanya. Nah, untuk itu saudara-saudara, mari kita melihat beberapa poin yang memberitahu bahwa iman itu juga ada iman yang berkenan kepada Tuhan. Makanya pada malam hari ini kita akan melihat iman yang berkenan kepada Tuhan. Tetapi sebelum kita masuk kepada iman yang berkenan kepada Tuhan, berarti juga ada iman yang tidak berkenan kepada Tuhan. Jadi ada iman yang sesuai dengan keinginan Tuhan, yang menyenangkan Tuhan, tetapi juga ada iman juga yang tidak menyenangkan Tuhan. Kalau di Perjanjian Lama, di situ ada katanya buah. Pohon tuh punya buah. Orang Tuhan melihat bangsa Israel seperti pohon yang berbuah, tapi buahnya asam, satu buahnya manis. Jadi sekali lagi saudara-saudara, ada nilai yang tidak berkenan kepada Tuhan, ada juga yang berkenan kepada Tuhan. Nah, sebelum kita melihat iman yang berkenan kepada Tuhan, coba kita lihat contoh dulu iman yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kita buka dalam Matius pasal yang ke-7 ayat 22. Matius 7 ayat 22, dia berbicara sangat luar biasa di sini saudara-saudara. Dia bilang begini, Matius 7 ayat 22. Sebelum kita masuk kepada iman yang berkenan, kita lihat dulu iman yang tidak berkenan. Matius 7 ayat yang ke-22. Pada hari terakhir,
banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Nah, di sini kita melihat, saudara-saudara, ada kelompok orang yang punya prestasi rohani yang sangat luar biasa. Prestasi rohani yang dahsyat. Dan saya mau berkata, ini prestasi iman. Karena apa, saudara? Mereka bisa bernubuat, mereka bisa mengusir setan, mereka bisa melakukan mujizat. Artinya orang-orang ini adalah orang-orang yang beriman. Saya mau berkata begini, orang-orang ini orang-orang sakti. Bisa nubuat, bisa usir setan, bisa melakukan mujizat. Jadi kalau seandainya orang ini hidup di era sekarang, saudara-saudara, orang yang semacam ini hidup di era sekarang, kalau dia bangun satu tempat ibadah, pasti tempat ibadah itu akan penuh. Pasti jemaatnya akan bertumbuh sangat pesat. Karena apa? Dia bisa bernubuat. Karena apa? Karena dia bisa usir setan. Karena apa? Karena dia bisa melakukan mujizat. Ini merupakan prestasi. Bahasa saya, ini merupakan orang sakti, saudara. Nggak main-main. Ini orang hebat. Bisa usir setan, bisa bernubuat, bisa melakukan mujizat. Ini orang hebat. Dan saya yakin mereka memiliki pengikut-pengikut pasti yang banyak. Karena memang terbukti dia punya kesaktian dalam tanda kutip. Dia punya prestasi rohani. Akan tetapi ayat 23 menjelaskan tentang orang yang beriman ini. Orang-orang sakti ini dijelaskan efeknya, ujung-ujungnya bagaimana sebenarnya mereka. Ayat 23 dia bilang begini. Pada waktu itulah, Matius 7 ayat 23, tadi ayat 22. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara, saya yakin ayat-ayat ini sudah sering saudara dengar, sudah sangat sering. Saya pun sudah sering sekali membagikan, menyeringkan kebenaran firman Tuhan ini. Matius pasal 7, tentang orang-orang yang hebat. Di sini kita melihat, saudara-saudara, salah satu contoh bahwa ada orang yang punya iman tapi tidak berkenan kepada Tuhan. Orang-orang ini punya iman, punya buktinya mereka punya iman. Kenapa? Karena mereka bisa bernubuat. Kenapa? Karena mereka bisa usir setan. Kenapa? Karena mereka bisa melakukan mujizat. Artinya saudara-saudara, ini bukan orang yang orang yang biasa-biasa. Ini orang yang luar biasa. Tetapi sekali lagi ayat 23 menerangkan, Tuhan bilang dia tidak kenal orang-orang ini. Dia bilang enyalah dari hadapanku. Dan dia katakan hal yang ketiga yang sangat-sangat parah. Dia katakan pembuat kejahatan. Jadi saudara-saudara yang saya kasihi, sekali lagi rupa-rupanya ada iman yang tidak berkenan kepada Tuhan. Walaupun, sekali lagi, walaupun ada akibatnya, walaupun punya efek. Mungkin dia bernubuat, nubuat itu bisa saja terjadi. Dia mengusir setan, setan itu pergi. Dan kemudian melakukan mujizat, mujizat itu tetap ada. Mereka punya prestasi rohani yang sangat luar biasa. Tetapi Tuhan bilang, mereka pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal engkau, enyalah dari hadapanku. Nah, penyebabnya apa, saudara-saudara? Berhubungan dengan iman yang tidak berkenan. Nah, ayat yang ke-21 menerangkan kenapa mereka tidak berkenan. Kenapa orang-orang ini imannya tidak disukai oleh Tuhan, walaupun punya karunia, walaupun punya kekuatan rohani, walaupun punya kesanggupan rohani, dan banyak pengikutnya. Penyebabnya ayat 21, kenapa dia tidak berkenan. Dia katakan begini, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Haleluya. Jadi saudara-saudara, iman yang tidak berkenan
bukan berbicara saja saudara-saudara, dia bisa melakukan hal yang hebat, kemudian kita berkata kepada orang itu, ini hebat, ini luar biasa, ini luar biasa, ini pasti masuk sorga. Belum tentu. Ayat ini berkata orang-orang ini hebat, tapi Tuhan bilang, aku tidak mengenal engkau. Kenapa rupa-rupanya? Apa yang mereka lakukan? Ayat ini menerangkan, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Jadi pencapaian terbesar dari orang beriman bukan bukan prestasi-prestasi rohani yang namanya karunia-karunia yang seperti tadi. Pencapaian terbesar dari orang percaya adalah, pencapaian terbesar dari seorang yang beriman adalah waktu dia mengerjakan kehendak Bapa. Karena apa saudara-saudara? Karena waktu kita melakukan kehendak Bapa, saudara-saudara, sekali lagi, waktu kita melakukan kehendak Bapa, saya percaya itu akan memberikan efek bagi kita. Efeknya apa? Kita akan mengalami perubahan, kita akan mengalami pemulihan, kita akan mengalami anugerah yang terindah dari Tuhan bagi hidup kita. Karena pencapaian terbesar kita adalah waktu kita melakukan kehendak Bapa. Di satu sisi saya ingin berkata begini, belum tentu orang yang berbuat itu adalah kehendak Tuhan, kehendak Bapa. Belum tentu orang bisa mengusir setan, dia sedang melakukan kehendak Bapa. Belum tentu dia melakukan mujizat, dia sedang melakukan kehendak Bapa. Terbukti dari mana? Dari Matius pasal 7. Ayat 21 sampai ayat 23. Artinya sekali lagi, ada iman yang tidak berkenan kepada Tuhan. Haleluya. Saya mau kasih contoh yang kedua yang tidak berkenan kepada Tuhan. Waktu Musa memimpin bangsa Israel, sekali lagi, waktu Musa memimpin bangsa Israel, mereka menghadapi kesulitan di padang gurun karena mereka haus, tidak memiliki air. Sehingga Musa datang kepada Tuhan. Dan Musa bilang kepada Tuhan, dia mengeluh, dia berkata keadaan daripada bangsa ini. Dan akhirnya saudara-saudara, Tuhan bilang begini, Musa, pergilah ke gunung batu itu. Katakanlah kepada gunung batu itu, maka gunung batu itu akan mengeluarkan air. Dan akhirnya saudara-saudara, Musa pergi ke gunung, dia panggil bangsa Israel untuk berkerumun di tempat itu, saudara-saudara. Dan akhirnya luar biasa, Musa bukan berkata, Tuhan berkata kepada Musa, katakanlah kepada gunung batu itu. Tetapi Musa tidak melakukan itu. Musa marah dan Musa mengambil tongkatnya dan kemudian dia memukul apa saudara? Gunung batu itu petak, bukan cuma satu kali, dia pukul 3 kali. Padahal Tuhan bilang apa saudara-saudara? Tuhan katakan kepada Musa, katakanlah maka air akan keluar. Amin. Tetapi yang dilakukan Musa apa? Dia pukul gunung batu itu. Dan pertanyaan saya begini saudara-saudara, pertanyaan saya, apakah batu itu tidak mengeluarkan air? Batu itu tetap mengeluarkan air. Walaupun yang Musa lakukan sama. Dia pukul tidak sama dengan kehendak Tuhan. Tetapi setelah air itu keluar, Tuhan berkata begini kepada Musa. Tuhan bilang begini, engkau tidak menghormati namaku, kekudusan namaku di hadapan umatku. Dan Tuhan mengeksekusi Musa waktu itu. Tuhan katakan, Musa, engkau bisa sampai ke pinggiran tanah Kanaan. Hanya dari gununglah engkau bisa melihat tanah Kanaan. Kenapa engkau tidak bisa sampai di sana? Karena engkau tidak menghormati kekudusan namaku. Jadi saudara-saudara, tindakan Musa, saya percaya waktu itu dia memukul itu dengan iman. Akan tetapi imannya sebenarnya tidak berkenan kepada Tuhan. Walaupun ada hasilnya, walaupun memang air keluar. Jadi sekali lagi ada iman yang sesuai dengan kehendak Tuhan.
Ada iman yang menyenangkan Tuhan, ada iman yang tidak menyenangkan Tuhan. Usir setan, setan tetap pergi. Mengusir apa lagi? Melakukan mujizat. Matius pasal 7 ayat 22 kan begitu. Nubuat, usir setan, tetap terjadi mujizat. Dan orang-orang berpikir, oh dia disertai Tuhan, imannya hebat. Padahal sebenarnya ayat 23 di Matius pasal 7, Tuhan katakan, aku tidak mengenal, nyala dari hadapanku, hai engkau pembuat kejahatan. Artinya ada orang-orang yang beriman, hidupnya itu tidak berkenan, imannya tidak berkenan kepada Tuhan. Nah, untuk itu saudara-saudara kita perlu hati-hati di sini. Sebagai orang percaya, kita harus belajar untuk tetap terus punya iman yang berkenan kepada Tuhan. Karena dengan iman yang berkenan kepada Tuhan, itulah yang akan membuat kita disenangi oleh Tuhan. Itulah yang membuat kita diterima oleh Tuhan. Itulah yang membuat Tuhan itu bisa menerima kita. Nah, bagaimana agar supaya kita membangun kehidupan yang yang memiliki iman yang berkenan kepada Tuhan? Waktu lalu saya pernah berkata begini dalam pertemuan yang lalu, dalam pertemuan hari Jumat minggu lalu tentang iman saudara-saudara. Kalau kita punya iman sejati di dalam hidup kita, maka kita akan mengeluarkan pertobatan sejati. Jika kita punya iman sejati di dalam hidup kita, maka kita akan mengeluarkan karakter sejati. Karena apa? Karena apa yang ada di dalam itu pasti akan keluar. Saya percaya saudara-saudara, jika iman kita iman sejati, iman kita adalah iman yang benar-benar seperti kehendak Tuhan, maka apapun yang keluar dari mulut kita, dari pikiran kita, dari tindakan-tindakan kita saudara-saudara, pasti menyenangkan akan hati Tuhan. Mungkin apa yang kita katakan tidak menyenangkan manusia. Mungkin apa yang kita katakan tidak mengenakan telinga orang. Akan tetapi kalau itu untuk kehendak Tuhan terjadi atas manusia, saya percaya itu menyenangkan akan hati Tuhan. Hidup kita adalah hidup untuk menyenangkan Tuhan, bukan untuk menyenangkan manusia. Perhatikan baik-baik. Orang yang beriman, dia hidup untuk menyenangkan Tuhan, bukan untuk menyenangkan manusia. Jadi saudara-saudara, sekali lagi, iman berkenan itu bagaimana? Nah, iman berkenan di dalam Ibrani pasal 11, coba kita lihat. Ibrani 11 ayat yang ke-6. Kita akan melihat di sini Ibrani 11 ayat 6. Ini ayat yang terkenal. Ibrani 11 ayat 6. Dia berkata begini, tetapi tanpa iman mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saudara yang saya kasihi, dari sini kita melihat saudara bahwa iman yang berkenan itu sangat luar biasa. Iman berkenan itu sangat-sangat dahsyat efeknya untuk hidup kita. Iman yang berkenan itu, saya melihat begini saudara, iman yang berkenan sangat luar biasa efeknya untuk perubahan karakter, untuk perubahan paradigma, untuk perubahan kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Jadi iman sejati bukan bicara tentang mujizat, walaupun mujizat itu pasti terjadi. Iman sejati bukan bicara tentang nubuat, walaupun nubuat saya percaya bisa terjadi. Iman sejati bukan bicara tentang sekedar mengusir setan, walaupun kita bisa, orang percaya bisa usir setan. Tetapi iman sejati sebenarnya tidak bicara tentang prestasi-prestasi rohani, tidak bicara tentang kesaktian dalam tanda kutip, kesaktian daripada orang-orang tertentu yang mendemonstrasikan kuasa Tuhan. Tapi iman sejati sebenarnya berujung-ujung supaya hidup kita dipulihkan, supaya hidup kita mengalami perubahan, supaya hidup kita bertumbuh di dalam karakter, pemahaman, dalam dedikasi, dalam nilai-nilai kebenaran daripada firman Tuhan.
Sebab target daripada iman yang berkenan kepada Tuhan adalah pembentukan kehidupan supaya hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin, saudara. Nah, saya percaya kalau kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, tentunya akan terjadi mujizat, tentunya akan terjadi hal-hal yang lebih besar. Jadi target kita adalah kita harus memiliki iman yang berkenan. Nah, di dalam Ibrani pasal 11 dia katakan, kalau dalam bahasa Inggris dia katakan begini, but without faith it is impossible to please him. Jadi tanpa iman tidak mungkin orang bisa menyenangkan Tuhan. Artinya begini, kita harus memiliki iman yang membuat Tuhan senang, yang membuat Tuhan tersenyum, yang membuat Tuhan tertawa. Haleluya, saudara. Nah, pertanyaan, bagaimana Tuhan bisa berkenan, bisa tertawa, saudara, bisa tersenyum dengan kehidupan yang beriman kita? Bagaimana? Nah, di ayat ini diberikan petunjuk bagaimana caranya. Dia bilang begini, saudara-saudara, di ayat itu dia berkata, sebab barang siapa berpaling kepada Allah. Jadi kalau kita berpaling kepada Allah, jadi pertama untuk membangun iman yang berkenan kepada Tuhan, pertama adalah berpaling kepada Allah. Katakan sama-sama, berpaling kepada Allah. Kita harus berpaling kepada Allah. Artinya fokus iman kita, fokus pandangan kita hanya kepada Yesus. Berpaling kepada Tuhan, berpaling kepada Allah. Di dunia ini, saudara, percayalah, di dunia ini banyak hal yang akan membuat Anda untuk tidak konsentrasi. Masalah keuangan bisa membuat engkau tidak konsentrasi. Masalah kesehatan bisa membuat engkau tidak konsentrasi. Persoalan-persoalan yang muncul di dalam keluarga, persoalan-persoalan yang muncul di dalam rumah tangga, persoalan-persoalan yang muncul di dalam pekerjaan, di dalam bisnis, apalagi situasi saat ini, saudara-saudara. Wow, itu sangat membuat apa, saudara-saudara? Masalah itu sepertinya memiliki tangan yang kuat untuk menarik wajah kita, untuk tidak memandang kepada Tuhan, tetapi kita memandang kepada gelombang masalah. Kita memandang kepada gelombang persoalan-persoalan. Jadi saudara-saudara, tidak mudah sekarang untuk tetap terus memandang kepada Allah. Tapi bukan berarti tidak bisa. Amin, saudara. Pasti bisa. Memandang kepada Tuhan pasti bisa. Pasti bisa kita memandang kepada Tuhan. Contoh, saya ambil contoh bangsa Israel lagi. Waktu bangsa Israel ada masalah di padang gurun, mereka melakukan kesalahan, mereka melakukan dosa. Bangsa Israel, mereka bersungut-sungut dan lain sebagainya di padang gurun. Ini ditulis oleh buku Bilangan. Dan waktu mereka sedang melakukan itu, Tuhan menggerakkan, Tuhan mengizinkan ular yang paling berbisa di padang gurun, ular beludak itu muncul begitu banyak masuk di perkemahan bangsa Israel. Bayangkan bangsa Israel waktu keluar dari tanah Mesir hampir 3 juta jiwa. Bayangkan, hampir 3 juta jiwa. Jadi waktu mereka melakukan dosa secara berjemaah, mereka melakukan dosa secara bersama-sama, saudara-saudara, Tuhan gerakkan, Tuhan munculkan ular tedung yang sangat berpisah di padang gurun, mematuk mereka, dan ribuan mereka mati waktu itu. Dan akhirnya Musa datang kepada Tuhan. Musa datang meminta pertolongan. Tuhan, tolong bangsa Israel, mau musnah. Percuma kita keluar dari tanah Mesir, mau musnah bangsa Israel. Apa yang harus kulakukan, Tuhan? Tuhan berkata kepada Musa, Musa, buatlah patung dari tembaga, ular dari tembaga. Taruh di tiang tempat yang tinggi. Barang siapa yang melihat ular tembaga itu, barang siapa memandang ular tembaga itu, walaupun dia dipagut oleh ular, dia tidak akan mati.
Nah, Musa bikin cepat-cepat patung dari ular tembaga dan kemudian taruh di tiang, di tempat yang tinggi, di tempat yang cukup untuk bisa dilihat oleh orang Israel. Nah, waktu orang Israel dipagut oleh ular, kalau mereka bisa punya tenaga untuk melihat patung tembaga itu, saudara-saudara, mereka hidup, mereka tidak mati. Jadi saudara-saudara, memandang kepada Tuhan akan memunculkan mujizat. Iman yang berkenan kepada Tuhan adalah iman yang selalu memandang kepada Tuhan. Kita, kalau bahasa saya seperti ini saudara-saudara, saya pakai bahasa Manado aja. Kalau orang Manado itu ada istilah pakai kacamata kuda. Saya ingin mendorong saudara, kalau mengiring Tuhan pakai kacamata kuda. Bahasanya seperti itu. Artinya hanya terarah pada satu titik. Lihat Yesus, pandang Yesus. Masalah ada kiri kanan, persoalan ada kiri kanan, yes, betul. Tetapi jangan engkau menoleh terhadap masalah yang ada di sekitarmu. Tetap pandang Yesus, fokuskan kepada Yesus. Saya percaya, inilah iman yang berkenan kepada Tuhan. Terus menerus kita pandang Tuhan. Inilah iman yang berkenan kepada Tuhan. Jadi Ibrani pasal 11 ini berkata, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, memandang Tuhan, melihat Tuhan. Jadi dia harus memandang Tuhan, terus menerus pandang Tuhan. Jaga pandangan rohanimu kepada Tuhan setiap waktu. Bangun disiplin untuk baca Alkitab. Bangun disiplin untuk berdoa. Bangun disiplin untuk punya hati yang selalu sadar akan hadirat Tuhan. Bangun disiplin untuk terkoneksi dengan Tuhan terus-menerus. Bukan berarti Anda menjadi orang aneh. Bukan berarti Anda menjadi orang yang orang sok suci. Bukan seperti itu. Anda menjadi orang yang normal. Anda harus memiliki kehidupan di atas rata-rata. Karena kehidupan normal dalam kerajaan Allah adalah kehidupan di atas rata-rata. Waktu engkau punya kehidupan di atas rata-rata, engkau tetap terus pandang kepada Tuhan dalam segala apapun yang sementara melanda dunia ini. Itulah yang menyenangkan Tuhan. Karena orang yang memandang kepada Tuhan, pasti orang yang jatuh cinta kepada Tuhan. Kalau Anda sedang jatuh cinta, saudara-saudara, pasti Anda akan tetap melihat kepada orang yang Anda cintai. Jadi artinya, bangun cintamu kepada Tuhan, supaya engkau tetap terus tertarik memandang kepada Tuhan. Memandang kepada Tuhan setiap waktu. Haleluya, itu yang pertama, bangun kehidupan yang seperti itu. Yang kedua dikatakan, ayat ini di Ibrani pasal 11 ayat 6 dia katakan, percayalah Allah ada. Itu dia. Percayalah Allah ada, Allah hadir. Ini bicara tentang ketetapan hati. Ini bicara tentang, bahasa Inggrisnya dia pakai kata determination. Ini bicara tentang ketetapan hati, kesatuan hati yang terus menerus dengan bulat percaya bahwa Tuhan hadir, Tuhan ada. Masalah boleh datang, persoalan boleh datang, tapi saya mau beritahu, milikilah ketetapan hati, milikilah determination, milikilah kebulatan tekad bahwa Tuhan hadir. Kebulatan tekad dipertontonkan oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego waktu mereka dipaksa untuk menyembah patung yang dibangun oleh Nebukadnezar di buku Daniel. Tapi karena mereka punya ketetapan hati, mereka punya iman yang berkenan kepada Tuhan, mereka berkata begini kepada Nebukadnezar, kepada kaisarnya, kepada pemimpinnya. Dia katakan, walaupun Tuhan kami tidak datang menolong kami, kami tidak akan pernah tunduk menyembah kepada patung yang dibuat oleh Tuanku. Nah, ini yang namanya ketetapan hati. Ketetapan hati inilah yang menyenangkan Tuhan. Ketetapan hati itu bicara tentang hati yang tidak berpindah-pindah. Ketetapan hati itu artinya keteguhan yang terus-menerus
Percaya Tuhan hadir, Tuhan ada. Walaupun dia tidak ada orang begini, saudara-saudara. Nanti ada nyanyi penyembahan, baru rasa Tuhan hadir. Nanti ada bulu kuduknya berdiri, baru dia pikir Tuhan hadir. Nanti kumpul di gereja rame-rame memuji Tuhan dan menyembah Tuhan dengan full musik, baru dia rasa Tuhan hadir. Dengar baik-baik, Tuhan hadir bukan karena musik. Tuhan hadir bukan karena gedung. Tuhan hadir karena engkau yang mengasihi dia, karena dia mengasihi engkau. Haleluya. Jadi kehadiran Tuhan tidak bisa disogok. Milikilah ketetapan hati yang terus menerus percaya bahwa Tuhan hadir. Engkau ada di jalan, sadarlah Tuhan hadir. Percayalah Tuhan ada. Engkau ada dalam pekerjaan, percayalah Tuhan ada. Waktu engkau di tengah-tengah badai masalah, percayalah Tuhan ada. Waktu engkau berada di tengah-tengah krisis keuangan, percayalah Tuhan hadir. Waktu engkau berada di tengah-tengah persoalan yang berat, percayalah Tuhan hadir. Itulah yang namanya determination, ketetapan hati. Milikilah ketetapan hati. Kenapa harus kita miliki ketetapan hati? Saya mau beritahu kabar gembira. Yesus Kristus tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dia punya determination kepada orang percaya. Haleluya. Dia juga punya ketetapan hati kepada orang percaya. Makanya orang yang punya ketetapan hati, dialah yang memiliki iman yang berkenan, yang menyenangkan, yang menyukakan hati Tuhan. Ketiga terakhir, saudara-saudara, apa yang dimaksud dengan dengan iman yang berkenan? Di sini dikatakan sungguh-sungguh mencari Dia. Sungguh-sungguh mencari Dia. Ini kalimat aktif. Ini kalimat aktif. Sungguh-sungguh mencari Dia. Ini bicara tentang, kalau saya pakai bahasa begini, ini bicara tentang ketetapan perilaku, ketetapan tindakan. Sebab iman tanpa perbuatan itu adalah mati. Jadi iman, ketetapan hati itu harus diekspresikan. Ketetapan hati tentang kepercayaanmu akan hadirnya Tuhan, saudara-saudara, itu harus diekspresikan. Diekspresikan di mana? Di tindakan. Diekspresikan di mana? Di perkataan. Diekspresikan di mana? Di ide-ide saudara. Jadi saudara-saudara, ketetapan hati, tadi kita bicara tentang ketetapan hati. Ketetapan hati itu harus dieksplor. Ketetapan hati itu harus keluar dari dalam diri kita, menjadi ketetapan tindakan atau ketetapan perilaku. Harus ada buah dari apa yang ada di hatimu. Determination of behavior. Itu dalam bahasa yang lain saya pakai ya, karena orang-orang sekarang kan banyak Inggris, jadi pakai Inggris lah sedikit. Padahal sebenarnya ini cuma polesan-polesan saja, saudara. Tapi esensinya adalah, saudara-saudara, ketetapan perilaku itu penting. Engkau bisa percaya kepada Tuhan, tetapi kalau engkau tidak ada tindakan, tidak ada buah-buah dari apa yang engkau percaya, itu nol besar. Makanya perlu yang namanya ketetapan perilaku. Harus punya kesetiaan untuk melakukan. Harus punya komitmen untuk bertindak. Harus punya komitmen untuk menunjukkan, dalam tanda kutip, untuk mendemonstrasikan apa yang engkau percaya di dalam hatimu, bahwa Tuhan hadir. Ini yang namanya iman yang berkenan kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara, mari kita sama-sama belajar membangun iman yang berkenan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Dan apapun persoalan dan masalah saudara, persoalan di pelayanan, persoalan di rumah tangga, persoalan di dalam keuangan, persoalan di dalam usaha dan bisnis, dan lain sebagainya,
Saya berdoa kepada saudara-saudara sebab saya yakin mujizat masih ada bagi kita semuanya. Khususnya engkau yang percaya kepada Tuhan, yang rindu kehidupannya menjadi kehidupan yang berkenan kepada Tuhan, belajar punya iman yang berkenan kepada Tuhan. Saya yakin mujizat masih menyertai hidup kita. Saya yakin Tuhan akan menunjukkan keajaibannya. Saya yakin Tuhan akan membela bisnismu. Saya yakin Tuhan akan membela usahamu. Saya yakin Tuhan akan melakukan mujizat untuk keluargamu, untuk rumah tanggamu, untuk hubunganmu. Pasti Tuhan akan melakukan mujizat. Saya percaya ada pembelaan Tuhan di tengah-tengah badai masalah. Ada pembelaan Tuhan di tengah-tengah COVID yang sementara terjadi. Percayalah, nggak usah takut. Nggak usah takut dengan virus COVID-19. Bukan berarti kita tidak cuci tangan, kita tidak melakukan apa yang disuruh oleh pemerintah. Kita harus tetap pakai masker, kita menghindari kerumunan, kita harus banyak cuci tangan, saudara-saudara. Kita mesti jaga kesehatan, imun tubuh itu harus kita jaga. Tapi bukan berarti kita takut, kita terintimidasi sehingga kita tidak melakukan apa-apa. Nggak usah takut. Waktu engkau takut, engkau sedang membunuh tubuhmu yang punya kesanggupan untuk mematikan virus. Ketakutan itu akan membuat sistem kekebalan tubuhmu itu menurun. Jadi nggak usah takut. Percayalah kepada Tuhan, Tuhan hadir. Tapi bukan berarti kita cari penyakit, kita cari masalah. Bukan seperti itu. Saya tidak ajarkan seperti itu. Lakukan apa yang disuruh oleh pemerintah, lakukan dengan baik. Tapi jangan takut, jangan terintimidasi. Sebab ada teman yang sudah takut, sama sekali udah takut. Ambil makanan pun pakai kayu, saudara. Ambil makanan pakai kayu. Ada teman yang seperti itu. Ini intimidasi namanya. Ini udah ketakutan yang tidak normal. Ada orang takut kan, ada jaga-jaganya, ada yang... Tapi ini betul-betul terintimidasi. Jadi saya mendorong saudara, jangan takut dengan masalah yang sementara terjadi. Tuhan pasti tolong. Mari kita berdoa sama-sama. Apapun masalahmu, kesehatan, kekuatan, apapun, keluarga, apapun, saya mau berdoa. Sebab saya percaya masih ada mujizat. Taruh tanganmu di dada, kita berdoa di dalam nama Yesus. Hamba berdoa setiap pendengar siaran langsung dalam nama Yesus. Apapun persoalan yang sementara dialami oleh umat-umatmu, oleh rekan-rekan komunitas hambamu, baik yang ada di Medan, baik yang ada di Balikpapan, di Makassar, di Manado, di sekitar Jabodetabek, Tuhan pulihkan, Tuhan lakukan mujizat, Tuhan lakukan keajaiban. Di dalam nama Yesus, Tuhan berkati. Kami mengucap syukur untuk anugerah Tuhan. Kami percaya masih ada mujizat bagi kami. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Kita jumpa lagi dalam program yang sama. Jangan lupa pukul 10 setiap hari Minggu 10 pagi. Dan kemudian yang kedua hari Selasa pukul 7 malam. Dan kemudian hari Jumat pukul 7 malam juga. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom. Tuhan menyertai kita. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.